Nih, bisa kalian lihat ya teman-teman, cuacanya di siang hari. Panasnya sangat terik teman-teman. Ini kolam kita ini terkena full sinar matahari dari pagi sampai sore teman-teman. Airnya aja sudah berwarna hijau keruh ya. Itulah sebabnya kenapa hari ini airnya akan kita kuras habis. Dan di dalam airnya akan kita kasih M4 dan molase. Nanti akan kita jelasin bagaimana cara kita menggunakan molase dan M4-nya ya teman-teman. Assalamualaikum semuanya. Hai teman-teman, selamat datang di channel Rumah Kita Lubuk Linggau. Ini teman-teman, hari ini mau ngajakin kalian semua untuk membersihin kolam kita ya. Bisa dilihat tuh kolamnya udah kotor dan harus kita ganti. Ini kurang lebih udah 1 bulan ya. Kemarin udah sempat kita sifon sebentar, terus ini kira-kira sudah 1 bulan dari terakhir kita kuras. Kemarin mau kita kuras habis, airnya udah bener-bener kotor, warnanya udah hijau. Dan ya seperti yang saya bilang, cuaca di sini panas banget teman-teman. Kalau udah mulai siang itu panas banget gitu ya. Mau menambahkan yang namanya prebiotik supaya air di dalam kolam kita memiliki yang namanya bakteri baik ya teman-teman ya. Ini teman-teman, kita mau memperlihatkan pada kalian semua gimana cara kita membuat yang namanya molase ya teman-teman ya. Nih, molasenya kita buat dari gula tebu aja ya teman-teman. Itu yang mudah kita dapat di rumah ya. Ada gula tebu, kurang lebih kita masukkan 4 sendok ya teman-teman di dalam mangkok. Nanti akan kita larutkan dulu dengan air agar gulanya larut ya teman-teman. Setelah gulanya larut, baru akan kita campur dengan air biasa yang sudah kita tambahkan dengan M4 ya teman-teman. Nah ini teman-teman ya, kita udah nyiapin air kurang lebih setengah ember ya teman-teman. Nanti di dalam air ini akan kita tambahkan dengan yang namanya M4 ini teman-teman. Nih, kalian jangan sampai salah ya teman-teman ya. M4 yang kita gunakan ini yang berwarna pink kayak gini ya teman-teman. Ini untuk perikanan ya teman-teman ya, karena M4 ini kan ada berapa jenis ya. Nah, yang pasti yang kita gunakan itu yang berwarna pink ini teman-teman. Oke, tuh M4 itu nanti akan kita ambil, kita masukkan ke dalam ember yang udah kita siapin, yang udah kita tambahin air di sini. Kurang lebih 3 cup ya teman-teman. Tuh. 2 3 cup teman-teman. Udah kayak gini. Udah kayak gitu, nanti kita masukin juga yang namanya larutan molase tadi ya teman-teman. Molasenya tadi nanti kita gunain, tadi kan udah lihat ya, pakai gula aja teman-teman. Ini adalah prebiotik teman-teman. Probiotik ini mengandung bakteri baik teman-teman. Ini adalah probiotik teman-teman. M4 itu adalah bakteri baik ya teman-teman. Di dalam sini udah ada bakteri baik. Nah, bakteri baik ini kan membutuhkan makanan teman-teman. Makanan bakteri baik itu adalah molase tadi. Tuh, nanti akan kita masukin di sini biar bakteri baiknya berkembang biak ya teman-teman. Probiotik dibutuhkan juga untuk ikan teman-teman, untuk daya tahan tubuhnya ya, dan menekan yang namanya pertumbuhan bakteri jahat teman-teman. Nih kayak gini teman-teman, kita biarin dulu, sama aja kayak kita diemin dulu ya teman-teman, 5-10 menit sambil kita menunggu yang namanya kolam depan kita tadi udah terkuras habis ya teman-teman. Nanti kalau sudah kita tambahin air baru kita masukin yang namanya probiotiknya teman-teman. Seperti biasa ya teman-teman, kita menggunakan sistem sejenis sifon ya kita sebut di sini, biar kita nggak capek-capek mengeluarkan yang namanya air dari dalam kolam keluar ya teman-teman. Kita menggunakan selang, diisi penuh kiri kanannya sampai penuh ya di selang itu. Nanti sebagian kita taruh di dalam kolam dan bagian yang lain kita taruh di tempat yang lebih rendah ya teman-teman. Nah tuh,
Apabila kalian memiliki kolam bak mandi di rumah, bisa juga digunakan teman-teman. Kayak gini caranya ya, biar kalian nggak capek-capek lagi kan sedot-sedot itu air dari mulut. Oke, tuh pakai satu lagi selangnya biar lebih cepat ya keringnya di dalam kolam kita ini teman-teman. Airnya sudah keruh banget teman-teman. Nanti kita takutnya bermasalah dengan ikan yang ada di dalam kolam ya teman-teman ya. Jadi mau kita kuras aja. Ini rutinitas yang biasanya kita lakukan sebulan sekali, yaitu menguras kolam ikan yang ada di depan rumah kita Lubuk Linggau teman-teman. Bisa kalian lihat ukuran kolam kita ini nggak terlalu besar ya teman-teman ya. Tuh, kolam ini ukurannya kurang lebih 1 meter dikali 3 meter ya, dengan kedalaman air 80 cm teman-teman. Nih bisa kalian lihat kan sudah lumayan keruh airnya. Daripada sayang airnya dibuang kayak gitu aja ya teman-teman. Sekarang kan lagi musim panas di sini. Kebetulan kita sekarang lagi keadaannya sore hari ya di sini. Sayang daripada airnya terbuang kayak gitu aja, mau kita gunain untuk nyiram tanaman kita yang ada di sini ya teman-teman ya. Tuh kan lumayan ya, banyak juga tanamannya, jadi bisa bermanfaat airnya. Itu kan juga bagus ya kalau air kolam kita gunakan untuk menyiram tanaman teman-teman. Nih bisa kalian lihat ya teman-teman ya, kita di sini kan kolamnya itu langsung mendapatkan curahan air hujan dari atas genting rumah ke dalam kolam ya teman-teman. Jadi kalau misalkan air hujan masuk ke dalam kolam, itu bisa kita gunain untuk mengganti air kolam di dalam kolam kita ya teman-teman ya. Nih, di sini bisa kalian lihat ya, kita juga punya yang namanya pipa tempat pembuangan air ya teman di sini. Tapi masalahnya adalah di sini pipa tempat pembuangan air ini udah kita lem mati di bagian bawahnya teman-teman. Ini fungsinya hanya untuk membuang air yang berlebih yang ada di dalam kolam kita ya teman-teman. Kenapa kita gunakan ini? Karena ya seperti saya bilang tadi, bisa kalian lihat air hujan bisa langsung masuk ke dalam kolam kita teman-teman kalau lagi hujan ya. Nah, untuk mengatasi yang namanya air kolam kita meluap keluar teman-teman, nih, jadi kita menggunakan yang namanya pipa pembuangan di sini. Dan bagian ini kita tutup pakai dop. Bagian atasnya kita bolong-bolongin teman-teman. Biar apa? Tujuannya kalau misalkan air hujan banyak masuk ke dalam kolam ini, nggak bakal membuat kolam kita yang namanya terisi penuh dan sampai meluap ya teman-teman. Tuh bisa kalian lihat kan? Ini adalah batas air kolam yang ada di sini ya teman-teman ya. Tuh. Nih, kita juga memelihara ikan gurame di dalam kolam kecil ya teman-teman. Kolam ini kita buat dari kolam beton ya. Kenapa kita menggunakan kolam beton? Untuk kita jadikan kolam kita yang ada di rumah teman-teman. Tujuan kita satu ya, karena di tempat kita ini yang namanya bumi ini kan mengitari matahari ya teman-teman, otomatis kan panasnya bisa berpindah gitu kan. Nah di saat panas itu langsung masuk ke dalam kolam kita ini, tujuan kita menggunakan kolam beton ini agar apa? Biar air di dalam kolam ini enggak cepat berubah suhunya teman-teman ya. Bisa kalian lihat kalau dibandingkan dengan kolam terpal, otomatis kalau panas ya yang namanya kolam terpal lebih cepat menyerap panas. Kalau misalkan kita menggunakan kolam beton, suhu di dalam kolam akan tidak mudah cepat berubah ya teman-teman, otomatis bisa kita gunakan. Jadi kalau suhu yang ada di dalam kolam kita ini nggak cepat berubah, ikannya bisa aman teman-teman di dalam kolam kita ya. Kayak gitu sih tujuan kita di sini ya teman-teman. Tuh bisa dilihat airnya benar-benar keruh ya. Ikan di dalam sini kita isi ikan gurame teman-teman. Dan besarnya juga berbeda ya. Ada yang lumayan besar, ada yang kecil karena usianya berbeda-beda teman-teman. Kurang lebih di dalam kolam ini ada sekitar 120 ekor ikan ya teman-teman. Kita tebar ikan di dalam sini sistemnya tebar padat ya. Karena kita nggak menggunakan yang namanya filter teman-teman. Jadi ya kalau misalnya kalian pernah melihat video kita sebelumnya, kita juga melakukan yang namanya sifon ya teman-teman. Sifon itu menguras atau mengurangi air, sebagian air dan kotoran yang di dalamnya itu bekas-bekas pakan ikan dan kotoran ikan yang ada di dalam itu kita sedotin teman-teman pakai selang ini ya. Ini selangnya tadi udah kita liatin sama kalian gimana caranya agar selang itu bisa mengalir sendiri tanpa harus kita sedot dulu airnya gitu kan. Tuh
sifon biasanya kita lakukan 1 minggu sekali atau 10 hari 1 kali ya teman-teman kita lakukan sifon. Nah kayak gini, karena airnya udah lumayan keruh jadi harus segera kita ganti. Nanti kalau airnya sudah terkuras habis di dalam sini akan kita liatin sama kalian ya gimana keadaan ikan yang ada di dalam kolam kita dan ukurannya sebesar apa gitu kan. Tuh bisa kalian lihat teman-teman, airnya keruh ya teman-teman. Nanti karena panas terlalu sering masuk di dalam kolam kita, akan kita siasatin, kita kasih probiotik di dalam kolam kita teman-teman, untuk meningkatkan daya tahan ikan yang ada di dalam kolam ya teman-teman ya, dan menekan pertumbuhan bakteri jahat. Nih perlu kalian tahu ya teman-teman, kita memelihara ikan di dalam kolam yang kecil hanya untuk skala rumahan ya teman-teman. Ini kita pelihara ikan ini tujuannya apa? Bisa kita konsumsi untuk di rumah ya teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, ukuran ikan yang ada di dalam kolam ini nggak sama rata ya teman-teman ya. Ada ikan yang sudah berusia kurang lebih 8 atau 9 bulan yang ada di sini, tapi ada juga yang berusia kurang lebih 4 bulan setengah sampai 5 bulan ya teman-teman. Kalau kalian udah ngikutin video-video kita dari yang lalu, kalian pasti udah tahu kan perkembangan ikan kita yang ada di rumah kita Lubuk Linggau ya teman-teman. Ini dari kolam belakang udah kita pindahin semua ke dalam sini ya teman-teman ya. Jadi kita jadikan tebar padat. Dan selain itu juga ikan-ikan yang ada di dalam kolam ini udah berapa kali kita panen ya teman-teman. Maksudnya kita konsumsi sendiri untuk kita jadikan lauk di rumah. Itulah gunanya kita memelihara ikan dalam kolam yang kecil untuk skala rumahan ya teman-teman, agar bisa kita konsumsi untuk kebutuhan kita sehari-hari. Tuh bisa kalian lihat sudah mulai mau habis airnya teman-teman ya di dalam sini ya. Karena kolam di tempat kita ini kan kolamnya kecil ya teman-teman, jadi kita nggak bisa tebar padat ikan gurame banyak-banyak teman-teman. Kita cuma bisa kurang lebih 120 sampai 130 ekor aja ya. Ini pun kita bisa masukkan ke dalam sini karena lumayan tinggi kan untuk ukuran air yang ada di dalam kolam kita ya teman-teman. Tuh udah mulai kelihatan ikannya, lumayan kotor ya teman-teman, airnya udah keruh ini. Jadi harus kita kuras sebelum ikan kita terkena yang namanya jamur ya teman-teman ya. Tuh bisa dilihat tuh ikannya udah lumayan besar ya ikannya teman-teman ya. Kalau yang paling besar kurang lebih udah usia 8 bulan, ada beratnya kurang lebih 600 gram lah ya teman-teman ya. Itulah manfaatnya kita memelihara ikan di dalam kolam kecil yang ada di depan rumah ya teman-teman. Jadi kalau kita mau konsumsi ikannya tinggal kita serok aja dan kita bisa jadikan lauk di rumah. Tuh gurami padang, salah satu gurami yang berukuran besar di dalam kolam kita ya teman-teman. Ukuran ini udah kurang lebih 7 on ya teman-teman ukurannya ya. Tapi ada juga yang ukurannya kecil, tuh bisa kalian lihat ya teman-teman, paling enggak ukuran sekitar 4 jari yang paling kecil ya. Jadi ikan gurame ini kita kasih pakannya, pakan pelet, dan karena ukurannya sudah kurang lebih 4 jari berarti ikannya udah bisa kita kasih yang namanya pakan alternatif ya teman-teman ya. Pakan pelet yang kita gunakan karena ukurannya ada yang lumayan besar dan ada yang masih agak kecil teman-teman, kita gunain pelet min 2 dan pelet min 1 ya teman-teman ya, di mix kayak gitu. Karena yang min 1 untuk ikan yang ukurannya lebih kecil, yang min 2 untuk ikan yang berukuran lebih besar teman-teman. Selain itu kita juga menggunakan pakan alternatif teman-teman. Pakan alternatif yang kita gunakan ya bisa berupa tanaman air teman-teman. Tanaman air yang kita gunakan adalah tanaman air yang berjenis azolla ya teman-teman ya. Bisa juga menggunakan sayur-sayur, misalkan dari sayur sisa konsumsi, bukan ini sayur mentah ya teman-teman, bukan sayur masak ya teman-teman ya. Misal kita masak sayur kangkung atau kita masak yang namanya sayur sawi, itu bisa teman-teman kita kasih untuk pakan alternatif ikan gurame. Karena pakan alternatif ikan gurame ini berupa tanaman atau
sayur-sayuran kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan di tempat kalian ada yang namanya keladi sayur atau keladi yang besar itu bisa juga digunakan untuk pakan alternatif ikan gurame di tempat kalian ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, bisa kalian lihat ya teman-teman, tanaman azolla itu kayak gini nih bentuk tanaman azolla ya teman-teman ya. Ini kita sebut azolla kalau di tempat kita ya teman-teman. Kalau tempat kalian kan kita nggak tahu ya disebut tanaman apa. Tanaman air azolla ini bisa dikonsumsi untuk pakan ikan gurame ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini kurang lebih ukuran ikan gurame yang ada di dalam kolam kita ya teman-teman ya. Tuh bisa dilihat, ini sudah lumayan bersih menurut kita ya teman-teman. Udah kayak gini, nanti akan kita tambahkan air yang baru ya teman-teman di dalam kolam ini. Nah, dan kita juga menyiasatinya agar ikannya enggak stres teman-teman. Kita kasih yang namanya garam dapur ya teman-teman. Kita enggak harus menggunakan garam ikan ya teman-teman. Kita share video ini kepada kalian semua. Ini sesuai dengan pengalaman yang kita alami di tempat kita ya teman-teman. Ini bisa kalian lihat. Nanti kalau udah selesai ini kita tambahin air yang baru dan akan kita kasih yang namanya garam dapur ini teman-teman. Ukuran garam dapur ini kurang lebih 400 gram ya. Nih teman-teman nih, tuh alhamdulillah ya ikannya sehat-sehat semua teman-teman. Kalau kalian lihat ini udah lumayan sore ya teman, udah menjelang maghrib. Kenapa kita menguras kolam kita ini sore? Karena ya seperti yang saya bilang tadi, arah panasnya langsung terkena ke kolam kita teman-teman. Kalau kita mengurasnya di saat panas sekali, kita menghindari yang namanya kolam kita retak teman-teman. Kalau kalian udah nontonin video kita sebelumnya, kita udah memperbaiki kolam kita ini teman-teman. Karena apa? Karena retak teman-teman ya, panas kayak gitu kan. Tuh kayak gitu. Terapi yang kita gunakan untuk agar ikan yang ada dalam kolam kita enggak stres teman-teman ya, menggunakan garam dapur ini ya teman-teman ya. Dan ini juga, ini adalah probiotik yang udah kita siapin tadi teman-teman, akan kita masukkan juga ke dalam kolam kita ya teman-teman. Karena panasnya terlalu panas, jadi kita menambahkan yang namanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh ikan ya teman-teman. Kita menggunakan yang namanya probiotik yang kita buat sendiri ya teman-teman. Tadi udah kita jelasin sama kalian gimana cara kita membuat probiotik itu sendiri, dari yang namanya M4 dan molase yang sudah kita gunakan dari gula tebu ya teman-teman ya. Tuh, dibiarin aja kayak gini sampai air yang dalam kolam kita ini terisi penuh ya. Bisa kalian lihat di sini kita menggunakan air dari air sumur ya teman-teman. Dan sekali lagi, apa yang kita bagikan informasi kepada kalian semua itu adalah pengalaman yang sudah kita jalanin sendiri di rumah kita Lubuk Linggau. Jadi kita share kepada kalian, dan apabila kalian mau mengikuti ya oke, terima kasih teman-teman, karena ini hanya cara kita membagikan informasi yang kita tahu ya teman-teman. Nih kita menggunakan yang namanya air sumur ya teman-teman. Alhamdulillah air sumur di tempat kita ini aman bila kita pakai untuk ikan yang ada di tempat kita ya. Nah, apabila kalian menggunakan air pump, sekali lagi teman-teman, ini hanya saran untuk kalian. Kalian kalau misalkan di tempat kalian menggunakan yang namanya air pump, sebaiknya air pumpnya kalian hendapkan dulu ya teman-teman, kurang lebih 1 hari. Itu lebih baik agar yang namanya air pump itu udah netral dan udah terhilang dari yang namanya kaporit ya teman-teman, karena kaporit itu tuh bahaya ya untuk ikan kalian. Tapi kalau misalkan di tempat kalian nggak bermasalah menggunakan yang namanya air pump secara langsung di dalam kolam ikan kalian, ya silakan aja. Kalau kita sih, kita namanya memperkecil kemungkinan ikan kita untuk mati ya teman-teman. Jadi kita menggunakan air yang aman untuk ikan kita. Nih, alhamdulillah teman-teman ya, air di kolam ini udah terisi penuh, dan tuh bisa kalian lihat kan, ikannya berenang dengan sangat aktif teman-teman. Dan begitulah cara kita salah satunya untuk menghindari yang namanya ikan kita stres. Kita menggunakan garam dan kita juga menggunakan probiotik ya teman-teman. Tujuannya ya untuk menambah daya tahan tubuh ikannya, biar ikannya juga lahap makannya. Dia juga mengandung
yang namanya bakteri baik yang bagus untuk pertumbuhan ikan, bisa juga untuk makanan ikannya teman-teman. Dan probiotik juga bisa menekan yang namanya pertumbuhan bakteri yang jahat yang bisa mengakibatkan jamur di dalam badan ikan itu sendiri teman-teman. Oke, kurang lebih segitu aja ya teman-teman. Kita sharing bagaimana cara kita membersihkan kolam ikan dan cara kita bagaimana agar ikan kita memiliki daya tahan tubuh yang lumayan baik ya teman-teman ya, di saat cuaca yang sekarang musimnya musim panas teman-teman. Oke, bagi kalian yang udah nontonin channel kita dari awal sampai akhir, saya ucapin banyak-banyak terima kasih teman-teman. Kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf pada kalian. Dan semoga informasinya bermanfaat untuk kalian semua teman-teman. Bagi kalian yang baru nemuin channel kita, jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa hidupkan juga lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari channel kita. Oke, sekian aja dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.